Berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Mari Papi ajak untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat siang hari ini. Kami diberikan kesempatan, kesehatan untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji Engkau dan tiba saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ajar setiap kami anak-anak Tuhan dan kami percaya kami semua setelah mendengar firman Tuhan, kami semua diberkati Tuhan, kami semua dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak-anak yang mengasihi Tuhan sama-sama Papi berkata, Amin. Amin. Halo, shalom anak-anak semuanya. Shalom. Shalom. Wah, belum pada makan ini, nggak ada suaranya. Shalom semuanya. Shalom. Wah, gitu dong. Berarti Tika doang yang udah makannya banyak nih, yang suaranya kencang. Hari ini, Papi Fendi dikasih tugas untuk sharing firman Tuhan. Ayo, siapa yang sudah bawa Alkitabnya? Sudah bawa Alkitabnya, ayo kita sama-sama melihat. Hari ini, Papi Fendi sharing tentang firman Tuhan dari satu tokoh Alkitab, namanya Gideon. Sama-sama kita katakan Gideon. Gideon. Ya, judulnya Aku Bisa. Sama-sama katakan Aku Bisa. Aku bisa. Aku bisa. Katakan sama-sama katakan Kita Bisa. Kita bisa. Yes, ayo kita lihat sama-sama. Yo, ini firman Tuhannya hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tapi kita nggak baca semuanya, tapi ini Papi Fendi akan sharing firman Tuhan ini. Ya, pada saat itu dikisahkan orang Israel sudah sampai ke negeri perjanjian namanya negeri Kanaan. Tetapi pada saat itu orang Israel berubah setia, ya. Dikatakan di dalam Alkitab di ayat yang pertama dari kitab Hakim-Hakim 6, orang Israel itu berubah menjadi jahat, ya, berubah menjadi tidak setia, ya. Gimana jahatnya? Jahatnya dia meninggalkan Tuhan, dia ngelupain Tuhan. Udah dikasih kebaikan, udah dikasih negeri yang berlimpah susu madu, kemudian mereka tinggalin Tuhan. Mereka nggak mau ngikutin Tuhan. Mereka memilih untuk menyembah berhala. Ya, di situ ada patung-patung. Ya, salah satunya ada patung lembu emas. Ya, bangsa Israel melakukan kejahatan, tinggalin Tuhan, lupain Tuhan. Mereka malah menyembah berhala-berhala yang dilakukan oleh orang-orang di negeri Kanaan. Sehingga apa? Sehingga akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka ditinggalkan Tuhan. Tuhan menyerahkan bangsa Israel dikatakan di tangan orang Midian selama 7 tahun. Ya, jadi 7 tahun pada saat itu bangsa Israel dijajah. Ya, kalau kita tahu bangsa Indonesia juga pernah dijajah. Siapa yang ingat yang pernah menjajah bangsa Indonesia siapa? Ayo. Ada yang ingat nggak? Ada yang tahu nggak? Belanda, Inggris, Belanda, Inggris. Jepang. Wah, Jepang. Oh iya, pinter tuh yang jawab. Dapat 200 ya, nanti dikasih sama Kakak Tukul. 200.000. Wah, 200.000. Bangkrut Papi Fendi. Oke, kita lanjut ya. Jadi bangsa Israel melakukan dosa, nggak setia sama Tuhan, kemudian ditinggalin, akhirnya dijajah selama 7 tahun ya, 7 tahun oleh bangsa Midian. Nah, ketika bangsa Midian menjajah Israel, dikatakan orang Israel itu pada ketakutan. Akhirnya mereka tuh nggak punya rumah. Rumahnya dibakar, rumahnya diambil, rumahnya dirobohin. Semua barang-barangnya semua diambilin semua. Makanannya diambilin, babinya diambilin, ya, keledainya diambil, semua diambil. Semuanya nggak ada apa-apa. Sehingga pada saat itu bangsa Israel tinggalnya di gunung, ya, di gunung dan di goa. Nah, siapa yang pernah ke Goa? Ayo, siapa yang pernah ke Goa? Ada yang pernah liburan ke Goa nggak? Tentu saja tidak pernah. Kentucky Fried Chicken nggak? Ada Alfamart? Fried chicken. Ada fried chicken? Nggak ada ya. Adanya gelap, ya. Semuanya hitam, ya, gelap, basah, becek, nggak ada Gojek, nggak ada Grab, ya. Semuanya gelap begitu, nggak ada apa-apa, nggak ada makanan. Nah, mereka itu tinggal di sana. Karena mereka nggak punya rumah lagi. Mereka takut, mereka nggak punya rumah, semua barangnya diambil, semua makanannya diambil, dirampas semua sama bangsa Midian. Akhirnya mereka ketakutan tinggal di gua dan di kubu.
Nah, ini yang mereka alamin ya selama 7 tahun. Kalau adik-adik anak-anak mau yang tahu, apa sih yang dirasain? Nah, ketika mereka meninggalkan Tuhan, bangsa Israel meninggalkan Tuhan, mereka mengalami yang pertama ketakutan. Sama-sama katakan takut. Takut. Ya, takut ya. Takutnya apa? Takut diserang musuh, takut diambil barangnya, takut ya semua. Akhirnya mereka malu, mereka tinggal di gua. Guanya tuh basah, guanya nggak kering, guanya nggak ada kasur, guanya itu pokoknya gelap deh, nggak ada lampu, ya pengap, ya nggak nyaman, terus dingin, ya, wah nggak ada selimut. Pokoknya kalau malam-malam apalagi bunyi, gitu ya. Wah, serem banget ya. Jadi hidupnya takut banget selama berapa tahun? Tadi ada ingat? 7 tahun. Nah, udah takut, mereka juga sedih. Ya, sedihnya kenapa? Nggak bisa jalan-jalan. Ya, sama kayak kita sekarang lagi PSBB gitu ya. Nggak bisa ke gereja. Bangsa Israel waktu itu 7 tahun. Kita baru berapa bulan? Ayo, siapa yang ingat? Kita di lockdown. Setengah tahun. 1 tahun. Setengah tahun. Setengah tahun. Aduh, wah pintar-pintar ya. Wah, kita baru setengah tahun ya, bangsa Israel 7 tahun. Siapa yang mau di lockdown 7 tahun? Oh, nggak mau. Bangsa Israel di lockdown 7 tahun ya. Sedih tuh, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa bebas ya, nangis. Wih, gitu ya, tuh lihat tuh, weh, kesedih. Nah, bukan takut, bukan sedih aja, tapi mereka juga sakit, mereka ada yang kelaparan. Karena kenapa? Karena nggak ada makanan, makanannya cuma makanan sisa, hidupnya melarat, susah tuh. Susah ya. Makanya kalau kita anak Tuhan, kalau kita ninggalin Tuhan, kalau kita cuekin Tuhan, kalau kita sudah diberkatin, kalau kita sudah sehat, kadang-kadang kita kalau lupa sama Tuhan, nggak ibadah, apalagi nggak ikut Zoom, ya udah diundang kakak Siska, udah diundang kakak Kesia, udah diingetin sama Om Tukul, udah diingetin sama Om Paulus, nggak ibadah juga, wah kebangetan banget ya. Nanti kalau kayak gitu, nanti kalau Tuhan sampai cuekin kita, wah kita repot sama kayak bangsa Israel ya, sampai mereka kelaparan, kesakitan ya, sampai kayak gitu loh adik-adik ya. Yuk, mari kita lihat. Nah, setelah mereka lapar, mereka takut, mereka mengalami kesusahan selama 7 tahun dijajah bangsa Midian, akhirnya bangsa Israel berseru sama Tuhan, mereka berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Ya, kami sudah 7 tahun, kami sudah tidak mau lagi menderita. Akhirnya Tuhan memberikan visi, Tuhan memberikan panggilan kepada seorang yang namanya Gideon, ya, untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Midian. Ya, Tuhan mau membebaskan bangsa Israel, tapi dia pakai Gideon. Nah, mari kita lihat Gideon. Nah, ketika Gideon dipanggil Tuhan, Tuhan panggil Gideon. Gideon, kamu saya pilih untuk bebasin bangsa Israel dari penjajahan. Ya, nah Gideon ini lucu. Ketika Tuhan bertemu lewat malaikatnya, menjumpai dia, kemudian Gideon selalu bertanya. Kadang-kadang kita anak-anak suka begitu juga ya. Adik-adik juga sama. Kalau disuruh sama kakak Siska, atau sama Om Tukul, atau Cekesia, kadang-kadang kita disuruh nari nih, atau disuruh doa, ditunjuk. Kadang-kadang kita suka ngomongnya apa? Jawabnya apa? Wah ini kenapa aku? Jangan aku nggak bisa Kak. Aduh aku sibuk, aku malu, aku begini, aku begitu gitu ya. Selalu jawabnya gitu ya. Kenapa saya? Aduh jangan deh, aku nggak bisa, yang lain aja gitu ya. Nah, Gideon juga sama. Disuruh Tuhan, suruh bantuin bangsa Israel. Dia ngomong, aduh Tuhan, aduh kenapa saya sih? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dia malah komplain. Nah, Tuhan nggak mau kita komplain. Nah, tahu nggak adik-adik alasannya kenapa? Tuhan kalau milih seseorang, pasti dia berkata, pasti kamu bisa. Yuk sama-sama kita katakan, saya bisa. Saya bisa. Nah, yuk sama-sama kita belajar bagaimana kita bisa, ya. Kenapa kita harus bisa sama seperti Gideon, ya. Kenapa Gideon bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, kita harus belajar sama-sama kayak seperti Gideon. Katakan, yes, saya pasti bisa. 1, 2, 3. Iya, Saya pasti bisa. Nah, gimana kita harus bisa sama seperti Gideon? Ayo yang pertama, alasannya kenapa kita harus bisa. Yang pertama, yuk kita dengan suara yang sama-sama dengan keras. Tuhan yang memilih dan mengutus kita. 1, 2, 3.
Tuhan yang yang memilih memilih dan dan mengutus kita. Nah, alasan pertama kenapa adik-adik kalau disuruh itu pasti bisa karena Tuhan yang milih. Nah, yang pertama ini Tuhan yang milih. Nah, adik-adik atau anak-anak kalau kita ke pasar, kita pernah nggak temenin mama kita atau orang tua kita ke pasar? Ada yang pernah ke pasar? Ada yang pernah ke pasar nggak? Nah, kalau ke pasar, mama atau papa kita kan suka pernah pilih sayur atau pilih telur. Pernah lihat nggak? Pernah. Nah, kalau pilih jeruk misalnya, pilih jeruk yang busuk, yang bonyok, atau yang bagus? Kira-kira. Pasti yang bagus. Nggak mungkin yang burik, nggak mungkin yang bonyok, nggak mungkin yang udah busuk, yang udah letoy, nggak mungkin. Nah, Tuhan pun juga sama. Tuhan pilih yang terbaik. Sama-sama katakan pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik. Yang terbaik. Nah, siapa kira-kira yang terbaik? Coba. Kira-kira siapa yang terbaik? Hah? Gideon. Iya, pada saat itu Gideon. Tapi saat ini, bukan Gideon yang situ, yang lama. Bukan Om Gideon itu. Tapi yang terbaik hari ini adalah yang ikut Zoom. Sama-sama katakan, itu saya. Itu saya. Ya, itu semuanya dari kita yang ikut Zoom. Tuhan milih kita semua. Nah, Tuhan pilih itu buat apa? Kalau mama kita, papa kita milih jeruk buat dimakan. Mama, papa kita beli telur buat digoreng. Nah, kalau Tuhan pilih kita buat diapain? Masa digoreng? Enggak ya. Nah, Tuhan pilih kita untuk diutus. Sama-sama katakan diutus. Diutus. Nah, itu di ayat 14. Kalau teman-teman baca ayat 14, Tuhan menjawab Gideon seperti ini. Tuhan menjawab, pergi dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku Tuhan yang mengutus engkau? Artinya apa? Tuhan pilih kita, Tuhan pilih yang terbaik. Nah, kita ini satu pilihan yang terbaik. Yang kedua, kalau Tuhan pilih, berarti Tuhan kasih tugas. Tugasnya apa? Tugasnya diutus. Utus itu artinya apa sih? Gampangnya susah banget sih kata diutus. Diutus itu maksudnya dikasih tugas. Sama-sama katakan dikasih tugas. Dikasih tugas. Dikasih tugas buat apa ya kira-kira ya? Kalau Tuhan ngutus kita di dunia ini buat apa kira-kira? Untuk bersaksi, untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dan garam. Itu adalah satu maksud Tuhan mengutus kita di tengah-tengah dunia ini. Kita ada untuk jadi berkat, ya. Sama seperti tentara, itu ada gambarnya. Kalau tentara diutus, kalau tentara dikirim, tentara dikasih tugas, pasti dikasih perlengkapan. Benar nggak? Kalau tentara disuruh perang, pernah nggak tentaranya nggak pakai baju gitu, pakai singlet kayak gini, kayak Om Tukul gitu. Perang nih, mau perang. Ya, bisa didor duluan, bisa mati duluan ya ditembak ya. Dor gitu ya, nggak pakai helm lagi ya. Tuhan kalau tentara diutus pasti pakai perlengkapan perang, pasti ada senjatanya, pasti ada helmnya, pasti ada sepatunya, pasti semuanya ada perlengkapannya. Nah, makanya kalau Tuhan pilih teman-teman, Tuhan pilih adik-adik, Tuhan pilih anak-anak, pasti Tuhan memperlengkapi. Sama-sama katakan Tuhan pasti perlengkapi. 1, 2, 3. Tuhan pasti perlengkapi. Ya, makanya ada kata-kata di bawah. Kalau Tuhan sudah beri visi, kalau Tuhan sudah pilih, dia pasti perlengkapin. Artinya apa? Kalau adik-adik dikasih tugas buat berdoa, pasti Tuhan perlengkapi. Pasti bisa. Kalau kasih tugas ke Katika, kalau kasih tugas ke Kasieris, atau kasih tugas ke Dede Evelyn, pasti Tuhan pilih dan Tuhan perlengkapi. Jadi nggak boleh lagi nanti ada yang nggak bisa, ada yang ngebilang, jangan saya deh Kak Siska, jangan aku deh, yang lain aja. Harus percaya kita bisa. Yang kedua, kenapa kita bisa sama seperti Gideon? Sama-sama kita berkata, 1, 2, 3. Tuhan menyertai kita. Ya, yang kedua ini Tuhan menyertai kita. Ini adalah alasan kedua. Yang pertama, Tuhan memilih dan mengutus kita. Yang kedua, Tuhan menyertai kita. Maksudnya menyertai itu apa sih? Tuhan menyertai di ayat 16. Tuhan berkata kepada Gideon, tetapi aku yang menyertai engkau, Gideon, sebab itu
engkau Gideon akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Nah, Gideon ngomong, kenapa saya sih Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Tuhan ngomong gini sama Gideon, Gideon, Tuhan yang menyertai kamu, bukan kamu yang ngalahin musuh-musuhnya, tapi aku, kata Tuhan, ya. Kamu pasti bisa. Nah, seperti Gideon disertai Tuhan, memukul kalah bangsa Midian, pasti adik-adik juga bisa menyelesaikan tugas-tugas dari Tuhan. Pasti adik-adik juga bisa menjadi saksi-saksi Tuhan, ya. Kalau Tuhan menyertai kita, pasti Dia kasih kekuatan. Siapa yang pernah naik sepeda tandem kayak yang seperti yang di depan di layar? Ada yang pernah ikut naik sepeda nggak? Sepeda gandeng. Ada yang pernah? Sepeda gandeng ini namanya sepeda tandem, ya. Sepedanya itu rodanya 2, tapi tapi kerekannya ada 2, bisa 2 orang, ya. Itu di depan sama di belakang. Kalau di belakang itu sudah capek, sepedanya gimana? Masih bisa jalan nggak? Masih bisa jalan. Kalau di depannya ada yang goes, gitu ya. Jadi kalau yang di depannya udah capek, nah yang di belakangnya bisa goes juga. Artinya apa? Di depan sama di belakang itu sama-sama bisa goes. Bisa kasih kekuatan, bisa jalan sepedanya. Sama seperti hidup kita. Kadang kita suka capek naik sepeda tuh, aduh Tuhan nggak sanggup nih, saya nggak bisa. Tapi Tuhan ngomong, Tuhan menyertai kita. Artinya apa? Tuhan ada di sepeda kehidupan kita. Tuhan ada sama-sama goes sama kita. Jadi jangan kita pernah menyerah. Jangan kita mengatakan bahwa Tuhan saya nggak bisa, Tuhan saya mau menyerah. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai adik-adik semua. Jangan pernah takut. Tuhan pasti kasih kita semua kemampuan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yo, sama-sama kita tutup dalam satu ayat. Hari ini ada satu ayat yang mau Papi Fendi bagiin. Biar menjadi berkat dan ini boleh menjadi ayat hafalan dan perenungan buat kita semua sepanjang minggu ini. Ayo kita buka semuanya mic-nya, sama-sama berkata di dalam hitungan ketiga, suaranya yang keras sekali dari segala. 1, 2, 3. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hore, tepuk tangan yang meriah buat firman Tuhan hari ini. Di dalam bahasa Inggrisnya, I can do everything through Christ who gives me strength. Artinya apa? Artinya segala sesuatunya dapat kita kerjakan melalui Tuhan Yesus yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Oke, itu aja firman Tuhan hari ini, siang hari ini. Yuk sama-sama kita tutup di dalam doa. Mari sama-sama adik-adik kita berdoa. Ada Cece Kesia. Cece Kesia bisa tutup di dalam doa. Mari semuanya adik-adik kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada hari ini. Terima kasih kalau tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, sementara kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Tuhan memberkati kedua orang tua kami. Tuhan juga memberkati kami yang lagi sekolah online di rumah. Biarlah Tuhan terus pimpin kami menjadi anak yang baik, menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan dan kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan Tuhan teman kami yang tidak bisa ikut join pada hari ini. Biarlah kami berdoa mereka dapat join Tuhan Zoom di minggu depan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama yang percaya katakan amin.